Mengenai kasus hepatitis akut yang saat ini tengah menyasar anak-anak di Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan, pertanggal 17 Mei 2022, kasus hepatitis akut sudah mencapai 14 kasus di Indonesia. Dante Saxono mengungkapkan, total kasus hepatitis akut di 31 negara hingga saat ini tercatat telah mencapai 614 kasus yang terkonfirmasi. Di samping itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan pun akan melakukan beberapa upaya penanganan, yakni dengan mempercepat pengumpulan informasi, meningkatkan kewaspadaan publik, melakukan pendeteksian dan analisis patogen untuk mengetahui varian virus, serta menyusun pedoman tata laksana penanganan kasus. Pertama adalah pengumpulan informasi yang cepat, pertama kali dilaporkan pertama di Indonesia. Langsung kami lakukan video conference dengan CDC Amerika dan UK government. Dengan pemerintah Amerika dan UK, kami mengundang para ahli yang paling ahli dari Amerika dan di Inggris untuk melakukan pembicaraan secara teknis medis mengenai kasus tersebut. Dan dari kesimpulannya mereka juga belum tahu penyebab kasus ini sebenarnya apa. Dan masih dalam evaluasi untuk mengetahui lebih dalam lagi. Pemantauan tetap kami lakukan lewat WHO, ECDC, dan UK government. Kami selalu melakukan tukar-menukar informasi untuk kejadian yang timbul di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kewaspadaan publik dengan langsung melakukan surat edaran tentang kewaspadaan penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui ini pada tanggal saat ditemukan kasus pertama, tanggal 27 April 2022. Kami melakukan press release agar masyarakat lebih aware terhadap kasus ini. Kemudian technical briefing kepada Dinas Kesehatan juga sudah dilakukan sebagai sosialisasi langkah-langkah penanggulangan yang dihadiri lebih dari 2.500 peserta dan ditonton lebih dari 14.000 tenaga medis di Indonesia. Kemudian konferensi pers pertama selanjutnya tetap akan kami langsungkan setiap hari Selasa jam 14 untuk melihat dan memberikan informasi paling up to date kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui perkembangannya secara detail. Untuk hal deteksi, penyelidikan epidemiologis terus dilakukan. Salah satu di antaranya adalah dengan melakukan whole genome sequencing teknologi. Dengan teknologi ini kami melakukan whole genome sequencing untuk melihat pola-pola apakah terdapat pola spesifik tertentu pada pola genetiknya orang-orang tersebut sehingga orang-orang ini, anak-anak ini mempunyai kecenderungan untuk menderita penyakit hepatitis akut misterius ini. Kemudian untuk pengumpulan kasus kita menggunakan sistem NAR. Ini sudah dilakukan sama seperti yang dilakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan laboratorium COVID-19 dan sudah kami kerjakan untuk melakukan pengukuran supaya secara real time dan cepat diketahui. Secara terapeutik, penyusunan pedoman tata laksana kasus sudah dilakukan, penerbitan keputusan Dirjen Yankes untuk tata laksana tersebut sudah dilakukan, dan penyebabnya di Fakultas Layanan Primer dan Rujukan juga sudah disosialisasikan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Galuh Anggara melaporkan untuk Sinpo TV.